Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hadi Hendriansyah, NRP 14/2018-009. Saya merupakan mahasiswa Teknik Kimia di Institut Teknologi Nasional atau ITENAS Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang praktikum saya atau praktikum yang sedang saya jalankan, yaitu absorpsi dengan menggunakan packed bed column. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita berlanjut ke hal-hal yang lain, sebenarnya apa itu sih absorpsi? Nah, absorpsi itu merupakan suatu proses pemisahan bahan dari suatu campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorben cair yang diikuti dengan pelarutan. Nah, di dalam hal ini atau di praktikum saya mengontakkan antara udara dengan air, di mana nantinya yang diinginkan adalah air dapat mengambil oksigen yang ada di dalam udara tersebut, seperti itu. Nah, proses ya kita bisa juga lihat di sebelah kanan terdapat sedikit ilustrasi tentang bagaimana sebenarnya absorpsi itu terjadi pada permukaan fasa gas dan fasa liquid. Seperti itu. Jadi fasa gasnya itu nanti akan diserap oleh fasa liquidnya. Seperti itu. Lalu biasanya atau pada suatu industri itu biasanya dilakukan absorpsi itu di dalam suatu kolom yang dinamakan kolom absorpsi. Nah, kolom absorpsi ini menjadi tempat pengontakan antara fase gas dengan fase liquid, sehingga nantinya ada komponen gas terlarut di dalam fase liquid tersebut. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat juga nih di sebelah kanan ada sedikit ilustrasi tentang apa yang terjadi di dalam kolom, di mana gas atau fluida gas itu akan diumpankan dari bagian bawah kolom, sedangkan fluida cairnya itu akan diumpankan dari bagian atas kolom, sehingga nantinya terjadi kontak dan proses absorpsi dapat terjadi di dalam kolom tersebut, seperti itu. Nah, jenis-jenis kolom untuk absorpsi sendiri itu ada berbagai macam. Nah, salah satunya yang digunakan pada percobaan saya atau praktikum saya kali ini adalah packed bed column, di mana terdapat sedikit ilustrasi di bagian sebelah kiri. Nah, packed bed column ini merupakan suatu kolom yang di dalamnya itu nanti akan diisikan atau diisi atau disusun di dalamnya itu sebuah pack gitu. Nah, fungsi pack ini itu adalah untuk memperluas kontak atau memperluas permukaan kontak antara fase liquid dengan fase gas, yang diharapkan bahwa keluaran atau output dari proses absorpsi ini menjadi lebih baik, atau proses absorpsinya menjadi lebih baik lah, seperti itu, dengan output yang diharapkan, seperti itu. Nah, pada percobaan saya kali ini, saya melakukan 6 kali percobaan atau 6 run, di mana terdapat beberapa variasi, yaitu laju alir cair dan laju alir gas yang divariasikan. Nantinya data yang diambil adalah kadar oksigen air yang nantinya akan dibuat namanya delta CM, atau perbanding atau selisih antara konsentrasi atau kadar oksigen akhir dengan awalnya, seperti itu. Nah, pada percobaan 1 sampai 3 itu terdapat variasi laju alir cair pada 1,5 lpm dengan variasi laju gasnya 6, 7, dan 8. Sedangkan pada percobaan 4, 5, dan 6 terdapat variasi laju alir cair itu 1,75 lpm, sedangkan untuk laju alir gasnya pada 6, 7, dan 8. Sehingga nanti didapatkan nilai kadar oksigen akhir maksud saya di dalam air, seperti itu, yang diukur menggunakan DO-meter namanya, seperti itu. Nah, setelah dilakukan percobaan dan pengolahan data, didapatlah grafik hasil percobaan, di mana di sini dibandingkan antara laju alir cair dengan variasi laju alir gasnya juga pada setiap laju alir cairnya, dengan perbedaan konsentrasi oksigen akhir dengan awal, atau disimbolkan di sini dalam bentuk delta CM. Nah, dapat dilihat di sini juga bahwa grafik ini cenderung linear naik, di mana terdapat sedikit penyimpangan nih, atau sedikit ada grafik yang berpotongan antara grafik dengan laju alir gas 6 lpm dengan 7 lpm.
yang akan kita bahas atau coba analisa di bagian pembahasan selanjutnya. Nah, pada teori atau ada teori yang menyebutkan bahwa semakin besar laju alir, maka akan semakin besar juga semakin baik, maksud saya semakin baik proses absorpsi yang dilakukan, di mana proses absorpsi yang semakin baik ini ditandai dengan nilai delta Cm yang semakin besar, atau banyaknya molekul-molekul yang ternyata terikutkan ke dalam fluida cairnya, seperti itu. Nah, ternyata pada hasil yang didapatkan, pada grafik sebelumnya dapat kita lihat bahwa terjadi penyimpangan hasil di mana nilai delta Cm yang dihasilkan pada laju alir cair 1,5 lpm dan laju alir gas 7 lpm ini ternyata lebih kecil dibandingkan pada laju alir gas 6 lpm. Nah, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan teori. Nah, hal-hal yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian ini dapat terjadi, salah satunya adalah pengotor pada air yang digunakan atau pengotor yang tertinggal dan menumpuk di dalam packed bed column tersebut. Nah, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian hasil dengan teori yang ada karena terhambatnya proses absorpsi yang terjadi pada kolom. Nah, hal ini dapat terjadi karena memang air yang digunakan merupakan air keran yang tidak diketahui kadar mineralnya, walaupun tidak dilakukan pretreatment seperti penghilangan pengotor dan lain-lain. Seperti itu. Jadi sehingga hal ini dapat terjadi dan menyebabkan proses absorpsi yang terjadi pada kolom itu tidak sesuai dengan teori yang ada. Seperti itu. Nah, saya pribadi menyarankan ketika nantinya dilakukan percobaan ini lagi atau dilakukan suatu proses absorpsi, harus dipastikan bahwa fluida cair dan fluida gas ini memang tidak mengandung pengotor atau tidak mungkin atau tidak ada possibilities untuk bisa menyebabkan fouling atau penumpukan pada pack. Seperti itu. Seperti itu. Paling sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.